Selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Yuk kita mau mulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian Ku Perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yuk sama-sama kita katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Yesus Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau yang dapat kami andalkan. Karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah
Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Nanti dengan kasih Kristus Kak Debbie yang akan buka kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Engkau boleh berikan kepada kami Tuhan. Pada saat ini kami mau memulaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Engkau menuntun ibadah kami dari permulaan pertengahan, biar semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan, berikan sucikan dan kuduskanlah kami semua. Biarlah kami datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sukacita, dengan damai yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita anak-anak? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, masih semangat di rumah walaupun ibadahnya masih online. Ya, siapa di sini yang suka sama firman-Nya Tuhan? Boleh angkat tangannya. Siapa yang suka baca firman Tuhan? Yang suka baca Alkitab di rumah? Angkat tangannya. Wah, hebat-hebat ya anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita mau simpan firman Tuhan di hati kita, berbuah di hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi katakan, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya,
anak-anak semuanya suka sama firman-Nya Tuhan ya. Nah, mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita ditaburi dengan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagimu, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Nyanyi pujian bagimu, ya Yesus. Engkaulah Tuhan kami, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik tidak boleh lari-lari ya, tidak boleh jalan-jalan, harus duduk dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Dorcas mempunyai satu lagu buat adik-adik. Daniel di kandang singa, pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan.
di gua singa, Tuhan selamatkan karena apa? Karena kasih-Nya. Nah, tema kita pada saat ini adalah selalu ada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus itu selalu hadir di dalam kehidupan Kak Dorcas, di dalam kehidupan adik-adik. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Misalnya nih, kita ambil satu contoh seperti pujian kita berkata bahwa Daniel di dalam gua singa. Adik-adik, ada nggak yang tahu kisah dari Daniel? Bagaimana dia dicampakkan ke dalam gua singa? Apa yang terjadi adik-adik? Ayo kita saksikan bagaimana kisah Daniel di gua singa. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kisah dari Daniel, bagaimana dikatakan dia dicampakkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Singa-singa yang ada di dalamnya tidak memakan Daniel. Karena apa? Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan Daniel. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana kita melihat dari kisah Daniel, dia berdoa kepada Allahnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak usah takut. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita puji pada saat ini adalah Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, coba kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Nah, firman Tuhan katakan sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan mungkin sendiri, firman Tuhan katakan
Nggak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam setiap kehidupan Kak Dorcas, kehidupan adik-adik, bahkan kehidupan kita semuanya. Tidak usah takut, karena Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan ayat hafalannya dalam Mazmur 23 ayat yang keempat tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Puji Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kemanapun, dimanapun anak-anak-Mu berada pada saat ini, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kehidupan mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka, melindungi, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, biarlah kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.